Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa lagi di ibadah online kita. Semoga hari ini pun Bapak Ibu yang terkasih, saudara saya yang terkasih tetap dalam keadaan sehat, dalam tetap keadaan yang bahagia, penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita saat ini. Kita undang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya setiap kita yang menonton hari ini, setiap kita yang ikut ibadah hari ini boleh mendapat lawatan dari Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwasanya setiap yang Engkau rencanakan buat kami itu baik adanya. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, bahwasanya kami boleh tetap mengikuti ibadah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Inilah yang dapat kami berikan Tuhan kepadamu, pujian dan sembah kami Tuhan sebagai korban bakaran yang harum di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, bersama saya katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar.
Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan telinga juga pikiran kita untuk terima kebenaran dari firman-Nya. Ini setiap hati kami Tuhan, hati kami yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu itu banyak janji yang bisa kami pegang Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap rencana dan rancangan-Mu itu indah buat kami Yesus. Kami pegang setiap janji-janji itu Tuhan, dan kami tahu Tuhan hari depan kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan Allah Roh Kudus Engkau yang memimpin kami, supaya kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Pakai lidah bibirnya untuk membentuk setiap hati kami, karena melalui firman-Mu Tuhan, karakter kami boleh diubahkan. Di dalam nama Yesus, kami siap terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami yang tak pernah mengingkari setiap janji-Nya. Kami yang tak pernah ingkar janji, Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Kami tetap teguh, hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hati kami teguh di dalam-Mu Tuhan, hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Yesus, Kau Yesus Tuhan.
janjimu, setiap janjimu, setiap janjimu. Ku percaya itu Tuhan, ku percaya itu Tuhan. Firman-Mu teguh di dalamku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mari deklarasikan, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Kami percaya, kami percaya, kami percaya itu Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Yesus, kami pegang erat-erat setiap firman dan janji-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu saat ini. Kami buka hati kami lebar-lebar, terima yang terbaik dari Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Doa saya dan harap saya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, di dalam situasi kondisi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Amin. Baik, di awal renungan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menyampaikan satu message, yaitu kita adalah spesial dan berharga. Sekali lagi, message di awal renungan firman Tuhan hari ini yang saya mau sampaikan adalah bahwa engkau dan aku spesial dan berharga. Ya, engkau dan aku spesial dan berharga. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sedang menatap saya dan berkata, mengapa saya spesial? Kenapa saya berharga? Nah, jawabannya Bapak Ibu Saudara ada di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26. Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun saat ini engkau berada, buka Alkitabmu, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1:26 diawali dengan satu kalimat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah alasannya Bapak Ibu Saudara. Inilah dasarnya mengapa kita spesial dan berharga di mata Tuhan, di mata manusia, dan di semua tempat. Kita berharga, kita spesial karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya dihina, mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara pernah dibully atau sedang mengalami body shaming, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, saya berharga, saya spesial karena saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang pernah berkata kepada kita, engkau sudah pendek, hitam, jelek, keriting, hidup lagi. Tolak dalam nama Yesus. Saya berharga, saya spesial karena saya diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Jadi hari ini jangan lagi hidup di dalam semua intimidasi dari manusia dan dari iblis. Tolak semua intimidasi, bangkit dari rasa minder dan rendah diri.
engkau spesial dan berharga. Saya selalu sampaikan tidak ada kelahiran dan kehidupan tanpa rencana dan maksud Tuhan yang besar. Di dalam setiap kelahiran, di dalam setiap kehidupan, pasti saya garis bawahi, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara bangkit dari semua penjajahan, semua ikatan. Engkau spesial dan engkau berharga karena engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya engkau berkarya, engkau melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 ada dua kata Bapak Ibu Saudara yang akan saya penetrasikan, yaitu gambar dan rupa. Segambar dan serupa. Dan di minggu terakhir di bulan November ini saya akan lebih fokus kepada kata serupa. Rupa. Rupa kita dikatakan di ayat yang ke-26 tadi. Kita di sini berbicara tentang ketritunggalannya Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di dalam bahasa Ibrani di slide kedua saya pelajari kata serupa di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dalam kata damah. Ketika saya cari pengertian damah, saya menemukan bahwa serupa atau damah dalam bahasa Ibrani ini artinya adalah mirip dalam tingkah laku, kepribadian, dan karakter. Sekali lagi, damah atau serupa atau rupa ini adalah artinya mirip dalam hal tingkah laku, kepribadian, dan karakter. Jadi kalau saya serupa dengan Kristus, maka tingkah laku saya, kepribadian saya, karakter saya harus serupa dengan Kristus. Di dalam bahasa milenial dikatakan like father, like son, begitu. Kalau ayahnya, kalau papa kita dijuluki singa dari Yehuda, maka anaknya juga harus menjadi singa yang gagah perkasa. Yang mengaum di dalam setiap kondisi, di dalam situasi apapun, singa itu mengaum. Bukan ngembek, itu bukan. Tapi mengaum, wow. Karena Bapa kita singa, karakternya adalah karakter singa, maka kita juga harus punya karakter singa. Karena kita diciptakan serupa dengan Kristus. Jadi satu pertanyaan besar, kalau singa mengaum, kita mengembek, apakah kita serupa dengan Kristus? Ini yang menjadi perenungannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menerima kebenaran pada hari ini, kalau kita diciptakan serupa dengan Kristus, maka milikilah karakter, kepribadian, dan tingkah laku Bapa yang sejati. Dan di minggu terakhir ini, menjelang Natal, di Minggu Adventus ini, kita akan belajar karakter Bapa yang mana yang harus melekat di dalam diri kita. Kepribadian Bapa seperti apa yang harus kita miliki. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh anaknya Bapa. Damah, mirip, 11-12 istilahnya sekarang. Dengan karakternya Bapa. Dan hari ini, di minggu ini, kita akan belajar satu karakternya Bapa Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-16. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitabmu, 1 Yohanes 4, ayat 8 dan ayat 16. Sudah dapat? Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kitab 1 Yohanes 4, 8, 16 dengan jelas sekali berkata bahwa karakternya Allah, karakternya Kristus, karakternya Tuhan adalah kasih. Jadi seyogyanya Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, karaktermu dan karakterku adalah karakternya Bapa, yaitu kasih. Dalam bahasa sederhana saya tulis begini, Allah adalah kasih, David adalah kasih, Foni adalah kasih,
Memi adalah kasih. Siapapun namamu Bapak Ibu Saudara, engkau adalah kasih. Kenapa? Mengapa? Karena Bapa kita adalah kasih. Ketika saya merenungkan dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya menemukan dua kebenaran yang sangat menohok hati saya sebagai hamba Tuhan. Yaitu di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi orang yang tidak memiliki kasih sebenarnya tidak mengenal Allah. Jadi kalau saya bilang saya hamba Tuhan, saya adalah pelayan Tuhan, saya mengenal Tuhan, tetapi saya hidup tanpa kasih, sebenarnya ini penipuan besar dan kebohongan yang sangat-sangat ironi. Bagaimana mungkin kita bisa berkata saya mengenal Tuhan? Tuhan itu bla 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 bla, hafal semua kejadian sampai wahyu, semua doktrin teologi, mengenal Tuhan, tapi tanpa kasih, firman Tuhan dikatakan itu omong kosong dan kemunafikan terbesar sepanjang sejarah kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, damai, serupa, like father, like son. Sebelum kita memasuki bulan yang baru nanti, sebelum kita menerima Natal yang sejati, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh, apakah sudah benar kita hidup di dalam kasih seperti Bapa yang adalah kasih? Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita sedang bermain sandiwara. Tadi pagi ketika saya merenungkan ini, saya bisa menangis. Kenapa? Karena jangan-jangan saya juga pelakunya begitu. Artinya jangan-jangan saya sok kenal Tuhan, tapi sebenarnya saya tidak kenal Tuhan. Saya bisa khotbah, mungkin tahun ini saya sudah khotbah ratusan kali. Khotbah tentang siapa Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi tanpa kasih Bapak Ibu Saudara, tanpa kita memiliki karakter Bapa yang adalah kasih, sebenarnya kita sedang bermain drama, sinetron atau sandiwara. Jadi mari. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami dari 1 Yohanes 4 ayat ke-16 adalah barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Nah ini yang saya sebut dengan satu kata manunggal. Jadi in Christ artinya saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya, manunggal menjadi satu. Dan kita selalu sambung dengan kalimat, kalau Allah di pihak kita siapa lawan kita. Kedua Bapak Ibu Saudara, saya tertegun dengan ayat ini. Yang pertama tadi, kalau engkau tidak punya kasih, engkau tidak mengenal aku. Yang kedua, bagaimana mungkin kita manunggal dengan Allah tanpa kasih. Saya kasih ilustrasi yang lebih sederhana lagi Bapak Ibu Saudara. Enggak mungkin air dengan minyak bisa bersatu. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara, kambing dimasukkan ke kandang singa bisa rukun, akan saling cokot-mencokot Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena berbeda. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Air tidak nyaman dengan minyak, minyak juga tidak nyaman dengan air. Jadi kalau tidak sejenis, tidak sama frekuensinya, gak mungkin bisa tuning jadi satu. Saya baru memahami arti kemanunggalan ini ketika saya membaca ayat ini. Ternyata kalau kita ingin manunggal, mengalami in Christ, saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya, kita harus di dalam kasih. Kalau kita di dalam kasih, saya bahasakan dengan sederhana, Tuhan Yesus nyaman berada di dalam hidupmu. Saya pernah sampaikan di dalam doa pagi, saya paling gak nyaman berada di dalam kumpulan orang-orang yang selalu ngerasani atau menjelekkan orang lain. Jadi kalau ada satu kelompok begitu, bahasnya tentang A, B, C, D, Z, tapi untuk mengadili begitu ya, mengerasani gitu ya, menjatuhkan orang lain.
saya nggak nyaman, saya lebih bagus mundur. Demikian juga kadang-kadang dalam kelompok hamba-hamba Tuhan hari-hari ini marak dengan jurus apologetikanya, pembelaannya, doktrin A digugat, doktrin B digugat. Saya nggak nyaman Bapak Ibu Saudara. Saya lebih bagus mundur dari kumpulan itu. Karena nggak seirama, nggak sefrekuensi, nggak sama. Jadi kalau Allah adalah kasih, maka kita juga harus memiliki kasih. Supaya kita berirama, manunggal dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada di dalam kasih Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan. Seperti saya tadi katakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya boleh klaim, saya melayani bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya tanpa di dalam kasih, saya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu kehidupanmu, keluargamu, Tuhan hadir di tengah-tengahnya, manunggal di dalam kehidupan, milikilah kasih yang seperti Bapa miliki. Supaya kehidupan dengan Tuhan Yesus bisa bersatu, manunggal untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yohanes 3 ayat 16, yuk kita akan baca ayat ini. Bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, garis bawah ini message Natal. Kasih Bapa yang besar itu mengaruniakan Yesus untuk kita, supaya kita selamat. Dan kita harus memiliki kasih yang besar, sama seperti Bapa punya kasih yang besar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu kasih gitu ya? Dari tadi kita sudah bahas Allah itu kasih. Apa itu kasih? Yuk, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Apa itu kasih? Allah adalah kasih. Apa itu kasih? Ya? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ke-6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih itu Bapak Ibu Saudara. Ada kurang lebih kalau saya hitung tadi 15 yang harus kau lakukan. Mulai dari kata sabar sampai ditutup dengan kata sabar menanggung segala sesuatu. Ini kerennya Alkitab. Berkali-kali saya bilang itu Alkitab keren banget gitu ya. Kasih itu didefinisikan dengan diawali sabar, ditutup dengan sabar juga. Nah, di sini ada pemain musik namanya Sabar Susilo gitu ya. Sabar. Ada 15. Nah, kalau kita tidak melakukan yang ke-15 ini Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-3, coba perhatikan 1 Korintus 13 ayat yang ke-3. Ketika kita tidak melakukannya dikatakan apa? Yuk, sudah dapat Alkitabmu? 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-3. Ya, kita perhatikan firman Tuhan. Kita harus melakukan kasih. Ayat ketiga, 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Saya bisa khotbah mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai nanti Desember. Saya bisa mulai ngajar, mulai September, Oktober, November, Desember. Saya boleh melayani dimanapun, saya bisa berkorban. Saya bisa melayani dalam bentuk apapun. Tetapi tanpa kasih dikatakan di ayat yang ketiga tidak ada faedahnya. Tanpa kasih. Nah itu apa itu kasih? Itu tadi yang 15 kita sudah baca. Mulai dari sabar sampai ditutup sabar di dalam segala sesuatu. Jadi urgent sekali Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali saya katakan introspeksi. Di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki kasih itu.
Hari ini karena waktu saya tidak akan membahas ke-15-nya. Ada 4 yang penting Bapak Ibu Saudara yang saya rindu tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarganya Tuhan. Milikilah minimal 4 hal ini di dalam kehidupanmu supaya kehidupan kita sama seperti Allah yang adalah kasih. Serupa dengan Kristus. Damah tadi, like father, like son. Yang pertama adalah sabar. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 bisa dibaca. Sabar, Mazmur 103 ayat yang ke-8, yuk. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Panjang sabar. Di dalam segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Ketika kita berdoa, kita berharap segera dapat jawabannya. Ketika kita sedang bergumul tentang sesuatu, kita rindu Tuhan memberkati secepatnya dan lain sebagainya. Terkadang-kadang Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, kita ingin melihat perubahan ekonomi, kita ingin melihat perubahan suami, kita ingin melihat perubahan anak-anak, kita ingin melihat semua yang terjadi yang tidak baik berubah. Semua ingin kita lihat cepat. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata sabar, semua ada waktu dan semua akan indah pada waktunya. Memang dunia hari ini menawarkan sesuatu yang serba cepat gitu ya. Ada fast food ya. Ada juga kiriman paket si cepat gitu ya. Kalau mau kirim paket ditanya ekonomi atau yang apa? Eksklusif gitu ya. Bedanya di mana? Kalau yang ekonomi seminggu, yang ini 3 jam. Dunia menawarkan semua yang serba cepat. Ada mie instan gitu ya. Cepat saji. Tetapi semua yang cepat yang dibuat oleh manusia itu manusia ingin praktekkan di dalam kehidupan rohani. Pengen cepat dapat pekerjaan, pengen cepat dapat jodoh, pengen cepat dapat anak, pengen cepat dapat si ini, pengen cepat. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan senang di dalam kehidupan setiap anak-anaknya adalah kata proses. Tuhan senang memproses. Supaya hidup kita lebih murni dan lebih pure untuk mengasihi Tuhan. Sabar. Kemarin ada cerita seorang anak Tuhan karena usahanya nggak pulih-pulih di masa pandemi COVID-19 ini, akhirnya bunuh diri. Stres, gaji karyawan, stres, bayar listrik air, stres. Tidak bisa bayar yang lainnya, operasional. Tidak sabar. Hari ini kasih itu sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Percaya Tuhan pasti akan berikan semua yang terbaik dan semua indah pada waktunya. Jadi hari ini kasih itu sabar. Miliki kesabaran. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kasih itu murah hati. Ini yang rindu saya tekankan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, milikilah murah hati. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi sulit, resesi semester kuartal yang ketiga ini, orang semua pada pengiritan. Uang dicekel habis-habisan. Ada pengemis, nuwun gitu ya. Maaf mas gak punya duit, masa gak ada 200 rupiah atau 500 rupiah. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, tetap miliki murah hati. Matius 14 ayat yang ke-16. Yuk kita baca firman Tuhan ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Beri mereka makan. Hidup di dalam murah hati Bapak Ibu Saudara. Karena Bapakmu hidup dalam murah hati. Yesus memberikan teladan. Ketika dia lihat orang banyak kelaparan, beri mereka makan. Tidak usah mereka cari makan di luar, beri mereka makan. Kita juga harus bisa memberi mereka yang kelaparan makan. Saya mendoakan dan saya merindukan
di Natal 2020 ini kita bisa juga berbagi berkat buat orang lain. Sekalipun kondisinya sulit Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya semangat kemurah hatian itu tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Dan saya yakin dan percaya ketika engkau murah hati, sama seperti Bapakmu murah hati, engkau akan melihat 5 roti, 2 ikan dapat memberkati 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Engkau tidak akan kekurangan, tetapi hidupmu akan berlimpah-limpah. Akan terjadi multiplikasi di dalam keekonomianmu, akan terjadi multiplikasi dalam keuanganmu. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Tetap miliki murah hati. Di dalam Lukas 6 ayat 36, coba perhatikan satu ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus murah hati? Lukas 6 ayat 36. Yuk kita baca firman Tuhan, sudah dapat? Lukas 6 ayat 36. Murah hati. Ini yang saya rindu kita miliki. Sudah dapat? Yuk 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini yang damah yang tadi saya sebut. Serupa dengan Kristus. Artinya like father, like son. Kalau Bapa murah hati, saya juga harus murah hati. Jadi kalau ada anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, berkata saya anak Tuhan, medit. Waduh, saya bertanda tanya. Tanda tanya besar. Kok iso ya ada anak Tuhan ngaku-ngakunya pelayan Tuhan, hidupnya medit Bapak Ibu Saudara. Berarti dia tidak mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, dia tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak murah hati. Dia korbankan anaknya demi kita. Jadi saya tadi garis bawahi sekali lagi, terlalu banyak sandiwara. Terlalu banyak kebohongan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengaku anak Tuhan, kita mengaku mengenal Tuhan, tapi hidup kita tidak sejalan dengan karakternya Bapa. Dikatakan tadi Lukas 6 ayat 36, hendaklah engkau murah hati sama equal seperti Bapakmu murah hati. Jadi milikilah kemurah hatian. Saya yakin dan percaya mukjizat yang terjadi dulu ketika Yesus murah hati, sekali lagi memberkati 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mengalami multiplikasi. Hari ini juga, esok juga, di bulan depan juga, ketika kita membagikan berkat buat orang lain, di dalam keterbatasan kita, mungkin kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tetapi kita memberikan kepada orang lain. Mukjizat yang terjadi dulu akan terjadi juga sekarang, terjadi multiplikasi dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan berkekurangan, engkau akan berkelimpahan, karena Tuhan Yesus, Ibrani 13 ayat ke-8 berkata, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasih-Nya tetap sama. Jadi teladani apa yang Yesus lakukan. Serupa dengan Kristus. Lakukan tindakan iman untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan kehidupanmu pasti akan diberkati. Yang percaya katakan, amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Tidak memegahkan diri. Ini satu hal yang luar biasa saya dapat dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-44. Menyambung khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang orang sakit kusta. Markus 1 ayat 44, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Perhatikan kalimat janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Yesus tidak ingin terekspos. Mukjizat yang dia lakukan kepada orang kusta ini, dia tidak ingin menjadi satu berita yang hot begitu ya, berita yang wow begitu. Dia berpesan jangan kasih tahu, jangan beritahu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak memegahkan diri. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita sudah melakukan satu tindakan kasih, hidup murah hati, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tidak harus kita yang terkenal,
Di dalam Matius ayat pasal yang kelima ketika Yesus berkhotbah di bukit, Yesus berkata, engkau harus menjadi terang dunia supaya nama Bapa yang dipermuliakan, bukan kita. Yesus yang bertambah besar, kita yang bertambah kecil. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini kasih yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Selain sabar, murah hati, jangan kita memegahkan diri. Yang keempat Bapak Ibu Saudara ingin saya sampaikan adalah tidak menyimpan kesalahan. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34 demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika Yesus akan mengakhiri hidupnya di bumi Bapak Ibu Saudara, sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah." Dia tidak menyimpan kesalahan. Yudas yang mengkhianati atau orang-orang lain yang menyalibkan, dia ampuni. Dia selesaikan semua, sudah selesai. Ada pengampunan yang Yesus berikan dari Kalvari. Kita sudah berada di bulan November tahun 2020. Tinggal 1 bulan lagi sebelum kita memasuki bulan yang baru dan mengakhiri tahun 2020 ini. Masuk ke tahun yang baru 2021. Apakah kita masih menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati dan pikiran kita? Mungkin kita pernah dikhianati, mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah ditipu dan lain sebagainya. Pertanyaannya, memasuki akhir 2020 ini, masihkah kita membawa sampah-sampah itu masuk ke bulan yang baru atau masuk ke tahun yang baru? Sayang Bapak Ibu Saudara, jangan. Lepaskan pengampunan seperti Yesus. Ampuni mereka. Jangan menyimpan kesalahan. Jangan menyimpan sampah-sampah itu. Saya tahu mungkin kita terluka, mungkin kita kecewa, dirugikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita akan dan mau like father like son. Yang tadi di dalam bahasa Ibrani saya tuliskan sebagai damah. Yaitu karakter Kristus sama dengan karakter kita. Maka ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Ada satu pengorbanan yang harus kita berikan. Seperti tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapa harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin uang kita gak kembali misalnya. Mungkin peluang itu tidak akan kembali. Dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, kalau kita hidup seperti tadi saya katakan. Seperti Bapa memiliki kasih, akan ada pembelaan dari Tuhan. Ketika Yesus disalib, dia memberikan hidupnya dan dia mengampuni. Di hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Ini adalah pembelaan dan kemuliaan dari Bapa buat Yesus. Demikian juga hidupmu dan hidupku. Ketika kita mau melupakan, ketika kita mau mengampuni orang-orang, siapapun yang membuat kita terluka. Saya yakin percaya ada pembelaan dan ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sambut Natal. Mari song-song Natal dengan karakter kasih yang daripada Tuhan Kristus. Kembali ke slide yang ketiga tadi, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau ada kasih di dalam diri kita, saya percaya Yesus akan hadir. Yesus akan lahir di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Dan ketika Yesus hadir di dalam kehidupan, Yesus hadir di dalam rumah tangga, Yesus hadir di dalam segala aspek kehidupan kita, saya yakin percaya di situ ada kemuliaan, mukjizat Tuhan yang akan terjadi. Jadi seringkali kita ingin menyambut seseorang. Ya, beberapa waktu yang lalu istri saya dapat info kalau gurunya Mima mau datang ke rumah gitu ya, mau visit gitu ya. Wah,
dia dengan sigap, dengan cekatan gitu ya, dengan adik rohani kami namanya Rita, itu bersihkan rumah dari depan sampai belakang, semua yang kotor disapu, dibuang. Gitu ya. Karena ada tamu spesial yang akan datang, yaitu gurunya Mima visit. Demikian juga Yesus lahir untuk kita. Mari siapkan yang terbaik. Biarlah kasih Kristus itu dijumpai di dalam diri kita. Supaya seperti tadi 1 Yohanes 4 ayat 16, Yesus berada di dalam kehidupan kita. Yesus sungguh-sungguh hadir. Dan ketika Yesus hadir, di situ ada kemuliaan Tuhan, mukjizat. Dan saya yakin percaya di situ juga ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, periksa hati kita, kehidupan kita. Sudahkah kita hidup damai, serupa dengan Kristus? Kalau belum, ini waktunya untuk kita mempersiapkan yang terbaik untuk kehadiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Peringatan-Mu, kasih-Mu sudah Kau sampaikan kepada kami, supaya kami hidup serupa seperti Yesus hidup. Mampukan kami Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu, hidup sabar, hidup murah hati, tidak memegahkan diri, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah ketika kehidupan kami serupa dengan Kristus, kami yakin dan percaya Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan kami, lahir di dalam kehidupan kami, lahir di dalam rumah tangga kami, pelayanan dan pekerjaan, studi kami dan masa depan kami. Dan ketika Engkau ada di dalam setiap aspek kehidupan kami akan melihat berkat, mukjizat, kemustahilan, pertolongan-Mu akan nyata dan kami rasakan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat dan firman-Mu. Kami mengucap syukur yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, diberkati firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, sebab kasih Tuhan ada di dalam setiap kita. Biarlah kita boleh memaknai firman Tuhan hari ini, kita boleh memegang setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, selalu disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, dan biarlah kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Di akhir bulan ini kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan November. Tuhan memberkati mereka di dalam studi, di dalam pelayanan, dalam kehidupan pekerjaan mereka. Tambah umur, tambah sukses, tambah diberkati Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang memperingati ulang tahun pernikahan di bulan November. Diberkati juga rumah tangga mereka, diberkati kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sempurnakan berkat-Mu yang besar dengan berkat daripada surga. Kami mengangkat tangan kami dan membuka hati kami dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.